Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Kemudian kamu juga diharapkan mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman kamu di kelas. Setelah itu, kalian mampu juga menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam atau benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Ya, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Baik, mari kita mulai. Ya, nah perhatikan gambar berikut ini. Ada apa itu ya? Ada orang sedang menari dan rumah adat. Dari mana itu? Pakaian adatnya dari provinsi Bali, dan juga rumah adatnya juga rumah adat Bali. Selain Bali punya rumah adat dan punya pakaian adat, juga punya makanan khas. Itu apa saja? Contoh, ada ayam betutu, bendu, dan lain-lain ya. Nah, sebelum Pak Guru menampilkan sebuah bacaan, coba kalian kira-kira dari suku mana? Apakah dari Bali, dari Jawa, suku Minang, atau suku yang lain? Coba kalian tanya ke orang tuamu, kira-kira kamu suku mana? Tulis di kertas atau di buku bukumu ya, di buku tema 1 buku tulis. Nah, setelah itu, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, kali ini Guru akan menampilkan sebuah bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Nih, coba kalian baca ya, atau di screenshot buat arsip. Ini paragraf pertama dan paragraf kedua ini ya. Tuh tidak Pak Guru bacakan karena waktunya terbatas ya. Coba tuh di screenshot atau di foto. Baik. Nah, sebelum Pak Guru memberikan tugas kepada kalian, Pak Guru ingin menyampaikan apa itu yang namanya paragraf. Paragraf adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasinya lebih. Itu namanya paragraf. Paragraf juga biasanya terdiri di atas berbagai paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, terkait materi hari ini adalah kalian bisa menentukan gagasan pokok dan pendukung. Nah, pengertiannya adalah gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian paragraf pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan letak gagasan pokok biasanya itu ya, anak-anakku semua, terletak di awal atau di akhir, atau juga bisa di awal dan di akhir, atau bisa juga di seluruh paragraf. Itu letak gagasan pokok. Cara menentukannya dengan cara membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga paragraf pokok dapat ditemukan. Tuh ya. Nah, ini contoh dari Pak Guru. Contoh paragraf pertama dari bacaan yang tadi Pak Guru sampaikan.
Itu. Nah, yang di garis bawah ini contohnya paragraf pendukungnya ada di kalimat sebelum setelah paragraf pendukung pokok itu ya. Pawai budaya itu sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu paragraf pokoknya. Paragraf pendukungnya adalah pawai ini selalu sampai seterusnya sampai sampai kalimat terakhir itu merupakan paragraf pendukung gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian coba tentukan paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf 2 ya. Itu tugas pertama kalian. Kemudian setelah selesai, nanti tugas kalian, tugas yang kedua adalah mewawancarai teman sekelasmu, bisa melalui WA, melalui SMS atau bisa telepon tentang daerah asal temanmu dan ciri khas daerah asal temanmu ya. Dibuat tabel 5 teman saja ya, 5 teman saja. Nah, nanti tugas pertama dan kedua nanti difoto, dikumpulkan atau dikirim lewat WA ke Pak Guru ya. Itu. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam suatu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, agama, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Nah, wujud syukur kita terhadap keragaman budaya adalah dengan saling menghargai, menghormati antar suku, antar pemeluk agama, percayaan dan lain-lain. Ya, jadi kita harus mengedepankan toleransi, gitu, ya. Setelah itu, setelah ada daerah budaya rumah adat dan juga makanan khas, Indonesia juga kaya akan musik, yaitu alat musik yang ada di Indonesia. Contoh yang pertama kecapi. Kecapi itu berasal dari daerah Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian contoh yang kedua ada saluang dari Sumatera Barat, itu ya, dimainkan dengan cara ditiup. Dan yang contoh yang ketiga ada tifa dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Itu 3 contoh alat musik dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, coba kali ini Pak Guru ingin menugaskan kalian, tugas yang ketiga adalah kalian mencari benda-benda yang ada di sekitar rumahmu yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, nanti dibuat format seperti yang Pak Guru tampilkan ini. Ini contoh dari Pak Guru. Nama benda, Guru menemukan fluid. Nah, cara menghasilkan bunyi bagaimana? Dengan cara ditiup. Karena apa? Karena terjadi ada getaran udara dalam fluid sehingga akan menghasilkan sebuah bunyi. Itu ya. Nah, setelah itu sebelum kalian mengerjakan tugas dari Pak Guru tentang bunyi, aku jelaskan dulu apa itu bunyi. Yaitu bunyi segala macam bentuk bunyi yang berasal dari benda yang bergetar. Sumber dari benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas, tetapi tidak bisa merambat pada ruang yang hampa. Baik, coba hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada keberagaman suku, budaya, dan alat musik. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang terakhir adalah bunyi. Itu 3 pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Baik, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru menyampaikan kita masih dalam tetap protokol kesehatan kita terapkan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Cuci tangan, pakai masker, makan yang bergizi ya, kemudian rajin olahraga, kemudian istirahat yang cukup, jaga